Bismillahirrahmanirrahim. Ketika berbicara tentang eh, wanita haid begitu ya, maka sebenarnya mereka mendapatkan keringanan, bahkan tidak boleh ya untuk melaksanakan yang namanya sholat. Namun ada kondisi bagi wanita haid atau wanita yang nifas, bagi mereka ya untuk mengkodok sholat. Nah, dalam hal ini kalau kita buka dalam beberapa kita rangkumkan dalam beberapa kitab fikih, ada sejumlah kondisi yang ternyata nantinya mewajibkan wanita-wanita yang tadinya haid atau nifas ini untuk mengkodok sholatnya. Apa saja kondisinya? Yang pertama adalah untuk sholat saat datangnya udzur, gitu ya. Misalkan begini, bila datangnya udzur, yakni haid atau nifas ini telah masuk waktu sholat, yang mana sekiranya cukup bagi mereka untuk menjalankan sholat dengan bersucinya secepat mungkin, tapi kok ia belum mengerjakan gitu. Jadi misalkan udah masuk waktu adzan asar nih, adzan asar ya. Asar itu jam 3 misalkan, jam 3 adzan asar, dia masih mampu untuk bertoharoh, untuk bersuci, masih suci. Bersuci kemudian melaksanakan sholat, kok ternyata ya sampai jam 3 adzan asar, jam 3.20 dia haid nih. Maka dalam hal ini wajib bagi si wanita ini, ketika dia belum melaksanakan sholatnya kok ternyata haid di jam 3.20, dalam hal ini dia wajib nantinya ketika setelah bersuci dia mengqadha sholat yang asar ini gitu, yang tertinggal ini. Kemudian yang kedua, kondisi kedua adalah sholat saat hilangnya udzur ya. Bila hilangnya udzur, baik itu dari haid atau nifasnya ini selesai, begitu masih menyisakan ada sedikit waktu sholat. Misalkan duhur itu berakhir di jam 2.45, katakanlah misalkan ya. Duhur berakhir di jam 2.45. Si wanita ini selesai haidnya jam 2.41. Maka dalam hal ini kok dia belum bersuci ya, dan sudah masuk ternyata waktu asar, dalam hal ini dia wajib untuk mengqadha sholat duhur yang tadi masuk, karena memang masih ada sisa sedikit gitu ya. Sekalipun itu sekedar waktu untuk takbiratul ihram, maka dia masih wajib untuk mengqadha sholat duhur yang tadi masuk itu gitu ya, sekalipun sisanya tinggal sedikit. Nah, ini kondisi di mana wajib bagi seorang wanita yang haid untuk mengqadha sholatnya. Kemudian yang ketiga, diwajibkan juga bagi wanita-wanita ini untuk mengqadha sholat sebelum hilangnya udzur bila memenuhi ketentuan. Yang pertama adalah bila masih menyisakan waktu sholat sekedar takbiratul ihram gitu ya, kok ternyata masuk dia mau sholat dia waktu mau takbiratul ihram kok ternyata haid gitu ya, sebelum hilangnya udzur, maka ini mereka mengqadhanya. Kemudian sholat sebelumnya dapat dijamak dengan sholat yang dirinya berhenti haid ya. Misalkan ia berhenti pada waktu asar atau isya haidnya, maka zuhur atau maghribnya juga wajib diqadha, berbeda saat ia berhenti haid pada waktu subuh. Maghrib, zuhur, maka tidak wajib baginya mengqadha sholat sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan ia selesai haidnya itu waktu asar ya, atau waktu isya ya, maka zuhur atau maghribnya, kalau misalkan berhentinya waktu asar, maka zuhurnya diqadha gitu ya. Atau kalau dia berhentinya habis ketika masuk waktu isya, maka maghribnya juga diqadha gitu ya. Berbeda saat ia berhenti haid pada waktu subuh ya, maka subuh, maghrib, duhur, maka tidak wajib baginya mengqadha sholat sebelumnya. Ini ketentuan dalam dalam fikih ya, terutama dalam kitab fikih mazhab Syafi'i gitu ya. Ini bisa kita lihat, bisa kita lacak dalam kitab, misalnya dalam Al-Fiqh al-Madhab al-Arba'ah, itu juga ada penjelasannya gitu ya. Atau dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam Minhajul Qawim juga ada gitu ya, tentang detail pada masalah ini. Gitu barangkali yang bisa kami sampaikan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.